Pemirsa, jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta pada sore tadi menuju Gedung Pakuan di Bandung, Jawa Barat. Dan diperkirakan rombongan jenazah akan tiba malam ini di Bandung. Sebelumnya jenazah Eril diterbangkan ke Indonesia dari Zurich Airport Swiss pada pukul 10:10 waktu setempat menggunakan pesawat Qatar Airways QR956. Dan setiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, jenazah Eril dikeluarkan melalui kargo jenazah di pintu apron timur. Menurut rencana, jenazah Eril akan dimakamkan pada hari Senin pagi esok. Pihak keluarga juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan lainnya untuk mengatur rute pemberangkatan jenazah menuju lokasi pemakaman di Kecamatan Maung, Kabupaten Bandung. Lalu apa saja prosesi di Gedung Pakuan setelah tiba jenazah Eril di Bandung? Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari Ridwan Kamil sebagai ayah menghadapi ujian ini? Tak bisa menahan rasa haru, tidak bisa menahan rasa sedih saat tadi kita melihat cuplikan video-video kebersamaan antara almarhum Eril dengan keluarganya, dengan ayah tercinta, ibu tercinta dan juga adik tercintanya. Mereka berangkat berempat ke Swiss dan juga beberapa negara di Eropa lainnya. Salah satu tujuannya adalah agar Eril ini kemudian menemukan sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Tapi apa yang terjadi? Yang kita tahu hingga saat ini bahwa Eril kemudian ataupun juga keluarga besarnya mendapatkan musibah sehingga Eril hanyut di Sungai Aren di Bern, Swiss, dan saat ini jenazahnya sedang dalam perjalanan dipulangkan dari Swiss kemudian menuju Jakarta, tiba di Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta. Saat ini akan segera tiba di Gedung Pakuan di Kota Bandung, Jawa Barat sebagai rumah duka sebelum esok akan segera dikebumikan, akan segera dimakamkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita nanti akan mendapatkan laporan-laporan dari para rekan-rekan kami yang ada di Bandung, Jawa Barat untuk bisa mengabarkan bagaimana kondisi terkini, apakah sudah sampai jenazah dari almarhum Eril ini dan juga apa rencana selanjutnya. Bukan cuma itu, apa yang dihadapi, apa yang dirasakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini mungkin saja bisa terjadi pada kita semua. Sehingga kita pun juga bisa memaknai, bisa mengambil hikmah terhadap segala musibah yang dihadapi oleh keluarga Ridwan Kamil. Untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir para narasumber di samping saya yaitu Ustadz Syarif Mat Najih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Syarif. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz Syarif, ini dibutuhkan ketabahan, kesabaran yang luar biasa bagi orang tua yang kehilangan putra ataupun putrinya. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini Ustadz. Dan juga selain bersama Ustadz Syarif Mat Najih, secara daring juga sudah bergabung dengan kita tentunya untuk bisa memberikan pandangannya juga ataupun juga pesan-pesan kepada masyarakat, yaitu psikolog Mas Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Iqbal. Waalaikumsalam Mbak Vivi, selamat malam. Baik, dan juga tentunya untuk bisa memberikan informasi terbaru kepada kita, termasuk juga akan bercerita bagaimana keterlibatan masyarakat Jawa Barat dalam hal ini, dalam prosesi ini. Nanti kita akan mendengarkan narasumber berikutnya yaitu Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzanul Ulum. Tapi mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu yang pertama dari Ustadz Syarif Mat Najih. Ustadz, di belakang kita ini potret dari ada Pak Ridwan Kamil dengan sang almarhum putra Eril, kemudian juga wajah dari Eril. Dan ini saya sebenarnya tidak kuasa untuk menahan tangis saat ini. Saya membayangkan apa yang dirasakan oleh Pak Ridwan Kamil, Ibu Atalia dan adiknya tercinta saat ada di Sungai Are ini, di Bern ini, kemudian sebelum pulang mereka bertiga dengan ikhlas melepas kepergian dari putra dan juga kakak mereka tercinta. Ustadz. Ya, Al-Quran menceritakan psikologi seorang ayah terhadap anak lelakinya. Bahkan karena kecintaannya kehilangan seorang anak yang bernama Yusuf. Yakub diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran sampai buta kedua matanya. Jadi seorang ayah diwakili oleh Al-Quran bahwa begitu cinta, begitu sayang kepada anaknya. Dan saat ini Pak Ridwan Kamil begitu tabah, begitu tegar. Kita turut berduka, kita berharap dan mendoakan semoga Ananda Eril husnul khotimah. Tetapi memang ini adalah sesuatu yang
yang menjadi sunnatullah, setiap orang pasti akan diuji. Bahwa ini juga menjadi bukti tidak ada yang 100% menjadi milik kita. Ya. Semua adalah titipan. Nabi Yuna Muhammad bahkan pernah ditinggal oleh putranya, dan beliau juga menangis karena tangisan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Apalagi kalau kita melihat gambar ini, siapapun orangnya akan terbawa dan larut dalam kesedihan. Dan Ananda Eril, mudah-mudahan ini menjadi penguat buat Pak Ridwan Kamil bahwa Nabi menjanjikan mereka yang meninggal dalam tenggelam, maka mereka disebut orang yang mati syahid. Orang-orang yang mendapatkan keistimewaan. Dan dengan ketabahan Pak Ridwan Kamil ini, sesungguhnya beliau di dalam Al-Quran mendapatkan apresiasi dari Allah ketika dengan ikhlas melepas putra kesayangannya, putra lelakinya, dan bahkan Allah memberikan ampunan kepada mereka yang ketika mendapatkan musibah mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal di dunia ini, yang kekal hanya Allah. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa apa yang ditunjukkan oleh Pak Ridwan Kamil ini menginspirasi kita. Begitulah seharusnya menjadi seorang hamba Allah. Dia harus ridho dengan segala ketentuan. Kendati pun beliau menyimpan banyak kesedihan. Dan begitulah naluri seorang ayah ketika ditinggal oleh anaknya. Betul sekali. Saya tidak kuasa untuk bisa membayangkan begitu bagaimana beratnya ujian ini dihadapi oleh keluarga Ridwan Kamil. Mas Iqbal, yang namanya tabah, sabar, kemudian juga bisa berpasrah diri dan ridho akan segala keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ini kan begitu mudahnya untuk diucapkan di bibir, tapi begitu beratnya untuk bisa dilakukan sebenarnya, Mas Iqbal. Ya, jadi memang pertama kita menurutkan berduka cita innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas almarhum. Yang pertama memang sedih, duka dalam situasi kehilangan ada hal yang wajar. Jadi jangan dianggap abnormal, tapi justru itu normal. Artinya bahwa keluarga merasa kehilangan, keluarga memiliki empati, keluarga memiliki sebuah kesadaran bahwa memang ini semua adalah kembali kepada Sang Pencipta. Jadi sedih dalam situasi ini adalah sesuatu yang normal. Tetapi yang tidak boleh adalah sedih yang berlebihan dan berkelanjutan dan tidak berkesudahan. Untuk itu, ini juga bagi kita yang hari ini menyaksikan, kita bagian dari empati kita sama anak bangsa, apalagi beliau seorang pemimpin. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya inilah kehidupan. Ada suka, ada duka, ada bahagia, ada sedih, ada senang. Dan hari ini Pak Ridwan Kamil dan keluarga sedang diuji. Untuk itu mari kita beri dukungan, beri semangat, beri doa, ya, karena memang tidak mudah mengaplikasikan kesabaran itu. Semuanya memerlukan waktu, semuanya memerlukan tahapan. Seperti itu. Baik, semuanya memerlukan waktu, semuanya memerlukan tahapan. Apa yang harus tentunya dilewati ataupun dilakukan oleh orang tua dan juga keluarga besar di tahapan-tahapan ini, Ustadz, kami dan juga Mas Iqbal, tapi mungkin nanti bisa dijelaskan Ustadz, karena kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak UU. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak UU saat ini sudah tiba di Gedung Pakuan? Ya. Pak UU saat ini apakah sudah tiba Pak di Gedung Pakuan? Betul, saya di sini. Baik, Pak UU. Ya, Pak UU mungkin juga bisa diceritakan kepada kami hingga saat ini kabar terbaru kondisi di sana seperti apa Pak? Bagaimana persiapan menyambut kedatangan jenazah dari almarhum Eril ini Pak? Ya, saya berada di Pakuan sekarang, berbagi tugas dengan Pak Sekda. Pak UU? Sepertinya ada kendala komunikasi kami dengan Pak UU, kami akan coba perbaiki karena memang Pak UU juga saat ini berada di Gedung Pakuan, juga pasti sedang sibuk untuk bisa mempersiapkan penyambutan dan juga rangkaian acara lainnya, karena juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan sholat gaib bersama dan juga mengantar ataupun juga melakukan takziah terhadap nanti kedatangan ataupun setelah datangnya jenazah dari Eril ini. Nanti kami akan kembali lagi untuk bisa berbincang-bincang dengan para narasumber, ada Pak Ustadz, kemudian ada psikolog Mas Iqbal di luar. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.